A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan zakiyan wa nashkuruhu syukran jazilan mutawaliyan. Huwallazi la yazalu ni'amuhu wa waliyan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taj'alana fil jannati qasran aliyan. Wa asyhadu anna Muhammadan huwa abdan wa rasulan shadiqan aminan. Amma ba'du. Pertama-tama puja puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbana, Tuhan pencipta alam, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Walau dalam masa pandemi ini tentu tidak menyurutkan kita agar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam berbuah kerinduan semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang tentu merindukan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, saya Bayu Arif Sulana, santri akhir kelas 6 TMI yang akan menjadi moderator dalam acara seminar motivasi spirit hijrah di era milenial dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1441 Hijriah di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1441 Hijriah di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Bagian Ibadah, yaitu kepada Al-Ustadz Saiful Bahri, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. 1441 Hijriah di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Bagian Ibadah, yaitu kepada Al-Ustadz Saiful Bahri, SPDI. Waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nathiya al-buyuta min adwabiha wa an nasira fi tariqi masalihina bi ta'arufi manahijiha wa asbabiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur masih diberi panjang umur sampai saat ini. Sekarang kita sudah memasuki tahun ajaran baru 1442 Hijriah. Pertama-tama tentu marilah kita untuk mensyukuri hidup ini kita isi dengan hal-hal yang baik, terus diisi dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, salawat dan salam mari kita limpahkan untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini Ustadz mewakili dari bagian ibadah. Alhamdulillah pada tahun ini walaupun dalam masa pandemi kita masih bisa silaturahmi, kita bisa mengadakan acara walaupun secara online. Pada tahun ini alhamdulillah kita dari bagian ibadah sudah mengadakan
Sebelum-sebelumnya itu MTQ, dan insya Allah siang ini akan diadakan final. Putra 5 orang dan putri 5 orang. Dan pagi ini juga kita akan insya Allah akan mengadakan seminar motivasi. Santriwan santriwati yang kami hormati, yang kami cintai, tentu kita ini seorang pemuda, seorang pemudi. Ada lirik darah muda, darah yang berapi-api. Ada nasihat yang bagus dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini termasuk sahabat yang masih muda. Beliau meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini meminta nasihat dalam suatu riwayat. Kata beliau, perbaguslah akhlakmu. Walaupun di hadis ini Albani mendoifkan hadis tersebut, tapi intinya tentu semuanya Rasulullah juga diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka di dalam Islam itu ada namanya iman, Islam, dan ihsan. Ada istilah al-mu'min, muslim. Laisal muslim, mu'min. Tentu kita seorang pemuda ini harus menjadi seorang bukan hanya muslim saja tapi mu'min. Mu'min itu cirinya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat kedua dan kelima. Di situ bisa dibaca itu ciri-ciri orang mukmin. Itu ciri-ciri secara vertikal. Artinya hubungan hablum minallah. Baiklah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang baik dan positif. Menjadi pemuda-pemuda inspirasi. Pemuda-pemuda seperti yang dikisahkan di surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. 7 pemuda bagaimana mereka dengan izin Allah bisa ditidurkan beratus-ratus tahun. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu nasihat dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Pengasuhan Santri Al-Ustadz Solehuddin Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak kita semuanya, ayahanda kita, yaitu Kiai Haji Jamhari Abdul Jalal Ilsi, yang saat ini beliau masih dalam tahap penyembuhan,
marilah kita doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan beliau Allah sembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, ya. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kami hormati juga segenap Dewan Guru yang tidak hadir di tempat ini, dan sekarang Dewan Guru sedang melaksanakan rapat mingguan, ya, berbarengan dengan menyambut tahun baru Hijriah 1442, ya. Dan yang kami banggakan dan seluruh santriwan santriwati pesantren Darun Najah 2 Cipining. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan waktunya kepada kita sehingga kita bisa menjumpai, ya, tahun baru, yaitu tahun Islam 1442 Hijriah. Dan yang mana kalau ditanya, ini kebanyakan kita sebagai orang Islam ini pasti lupa gitu dengan tahun kita. Kalau yang santri main seolah-olah pada paham semua. Tapi kalau orang-orang awam, walaupun dia itu adalah yang katanya Islam, ya, ditanya, nah sekarang tahun berapa tahun Islam? Pasti banyak yang geleng kepala. Tetapi giliran tahun Masehi, Masya Allah, ya. Ketika ada perayaan tahun Masehi nanti nih, bisa jadi tahun 2021 dirayakannya luar biasa. Padahal itu bukan tahun Islam, ya, bukan tradisi orang-orang Islam. Tetapi mereka banyak sekali yang merayakan, Masya Allah luar biasa merayakannya. Tetapi giliran tahun Islam ini, ya, banyak sekali di antara kita yang lupa. Ya, apalagi kalau ditanya tanggal, bulan, itu pasti banyak yang lupa. Maka pada kesempatan kita kali ini, ya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menginjakkan kaki kita dalam tahun baru Islam yang sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri, ya. Ini salah satu syukur kita. Dan dalam hal mensyukuri nikmat Allah ini banyak hal selain daripada yang tadi, ya. Kalau ditanya apakah ada syukur, ya, atau nikmat yang Allah berikan, nikmat yang kecil namun kita jarang menyadarinya. Salah satu contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kecil tapi jarang kita menyadarinya. Apa itu? Nikmat, kalau kata orang Sunda mah ngicup. Nih, karena Ustaz orang Sunda ini nih. Apa itu ngicup? Yaitu mengedip. Nih, mengedip. Ya. Ini nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga, tetapi jarang sekali kita mensyukurinya. Nikmat mengedip. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak mengedip, taruhlah atau nggak usah lama-lama gitu kan, 5 menit. Bisa nggak kalau seandainya kita melotot aja 5 menit? Mata kita dibuka 5 menit, apakah kita kuat? 5 menit tidak mengedip, tentunya kita tidak akan kuat. Ya,
Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah memberikan nikmat mengedip ini? Ini salah satu nikmat yang hal kecil mungkin menurut kita, tetapi ini luar biasa manfaatnya buat kita. Ini satu. Yang kedua, salah satu contoh yang jarang kita sadari, yaitu apa? Napas. Kalau ditanya siapa yang di dunia ini yang kuat napasnya ini, ya. Taruhlah kalau tadi mengedip atau ngicip itu 5 menit, kalau sekarang kalau bernapas, ada nggak yang kuat napas selama 10 menit? Waduh, ini tambah lagi 10 menit. Banyak di antara kita yang nggak kuat itu yang bernapas 10 menit ini. Padahal napas ini Masya Allah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin menurut kita hal kecil, tapi itu luar biasa efeknya kepada kita. Maka pada kesempatan kita ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa hidup seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan bagi kita semuanya. Tidak ada yang pantas kita tiru, kita contoh melainkan beliau. Tetapi yang lucu sekarang ini, apalagi anak-anak muda sekarang ini, kalau ditanya, "Nak, idola kamu itu siapa?" Kalau yang perempuan-perempuan atau yang perempuan-perempuan, yang remaja-remaja, ini idolanya opa-opa. Ya. Siapa opa-opa ini? Ini orang Korea. Ya. Mereka mengidolakan, mengeluk-elukan. Padahal idola kita yang paling utama adalah Rasulullah. Kalau anak kecil ditanya, "Nak, siapa idola kamu?" Oh, kalau sekarang kan banyak itu film-film anak kecil itu. Ditanyanya, kalau ditanya apa, ada Ultraman Kid. Wah, ada lagi, ya, banyak sekali itu. Kalau nonton, kalau ini ada lagi Draka tuh. Oh, saya pengen kayak Draka. Mungkin kalau yang remaja-remaja nggak paham itu Draka seperti apa gitu. Tapi kalau anak kecil paham sekali itu. Tetapi yang sebenarnya suri tauladan bagi kita semua ini adalah Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini bisa meniru, mencontoh beliau dari kehidupan kita sehari-hari, dari akhlak beliau. Dan yang luar biasa, kalau kita bisa meniru beliau tentang kesabaran beliau itu luar biasa. Apa kesabaran beliau? Mungkin masih ingat ketika Rasulullah dulu, ketika beliau mau berangkat ke masjid, ada salah satu orang kafir Quraisy yang sangat benci terhadap beliau. Ya. Saking bencinya, ketika beliau mau berangkat ke masjid, beliau selalu dilempar. Dilempar apa? Dilempar oleh kotoran. Kotoran apa? Bukan kotoran hewan, melainkan kotoran manusia. Setiap kali beliau berangkat ke masjid, dilempar lagi. Setiap kali beliau dilempar oleh kotoran. Tetapi apakah beliau marah? Tidak. Karena ketika suatu ketika beliau berangkat lagi ke masjid, kok orang yang selalu melempar beliau dengan kotoran ini, kok nggak melempar lagi? Akhirnya sesampai ke masjid, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ya sahabat, ini mana nih orang kafir Quraisy yang selalu melempari saya dengan kotoran?" Oh, dijawab oleh salah satu sahabat, "Beliau lagi sakit." Kalau kita, ukuran kita, nih kesabaran kita, ketika ada orang yang benci terhadap kita, yang selalu melempari kita dengan kotoran, ketika orang tersebut sakit, mungkin kita akan berucap serampah, sumpah serapah, ya, puasin loh, mudah-mudahan mati loh, kan begitu. Tapi Rasulullah tidak, nak. Justru Rasulullah setelah itu, setelah beliau tahu dan mendengar bahwasanya yang selalu melempari beliau itu dengan kotoran ini sakit, setelah selesai sholat beliau langsung menjenguknya, mendatangi rumahnya. Coba bayangkan, itu orang yang selalu melempar beliau, yang benci kepada beliau, ketika datang dan dia lagi sakit, ketakutan. Takutnya diapain gitu sama Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah datang itu bukan mau mengapa-ngapain orang tersebut, justru ingin menjenguknya dan mendoakannya semoga orang tersebut cepat sembuh. Dan seketika itu tuh, ya,
dari buah kesabaran beliau, orang kafir Quraisy yang sangat benci terhadap beliau itu seketika itu juga langsung masuk Islam. Inilah buah kesabaran beliau. Maka mudah-mudahan kita semua ini bisa meniru dan mencontoh ya Rasulullah. Laqad fi Rasulullah uswatun hasanah. Gitu, ya. Ini anak sekalian, selanjutnya kami dari pengasuhan ya mewakili dari seluruh jajaran pengasuhan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kami mohon maaf apabila setahun yang lalu ya kami dari jajaran pengasuhan mungkin banyak kesalahan yang kami perbuat terhadap kalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Kemudian untuk tahun yang akan datang ya, mudah-mudahan kita ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bagaimana ininya Imam Ghazali, barang siapa kalau hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau seandainya hari kemarin kok hari ini lebih baik, lebih jelek daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang dilaknat. Maka mudah-mudahan yang akan datang ini kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang baik-baik ketika masuk ke tahun baru Islam ini. Selanjutnya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada jajaran bagian ibadah yang sudah mengadakan acara untuk menyambut Hari Besar Islam ini, ya Tahun Baru Hijriah ini, ya, dengan diadakannya perlombaan. Kemarin sudah diadakan perlombaan musabaqah tilawatil Quran, kemarin sudah diseleksi dan hari ini finalnya, ya. Mudah-mudahan acara tersebut lancar sampai selesai, ya. Kemudian hari ini juga ada acara selain daripada musabaqah ini, ada acara motivasi, ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin. Silakan kalian ikutin dari awal sampai akhir tentang seminar motivasi, ya, tentang yang judulnya itu atau temanya Spirit Hijrah Era Milenial, karena sekarang kalian adalah generasi milenial, ya. Dan kami berharap Anda ini atau kalian ini adalah generasi milenial, tapi jangan sampai terlalu terperdaya oleh yang namanya setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Ini nih yang Ustadz sakuin, ini adalah setan gepeng, ya. Jangan sampai kalian kena sindrom setan gepeng. Boleh kalian memanfaatkan HP ini, tapi harus sesuai dengan koridor-koridor. Jangan sampai kalian terlalu asik bermain gadget di rumah kalian, apalagi sekarang ini adalah KBM-nya masih KBM online, pembelajarannya masih online, berarti masih banyak berhubungan dengan HP. Silakan kalian gunakan HP ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai orang tua kalian resah, ya, gundah gulana dengan tingkah kalian yang memegang HP-nya ini sampai tidak ingat waktu, sampai lupa sholat, ya, lupa makan udah biasa, ini lupa sholat juga ini, padahal sholat adalah wajib yang harus kita lakukan. Maka jangan sampai HP ini, sindrom HP ini atau setan gepeng ini, ya, membuat kita ini jadi tidak nyaman hidup kita ini, ya, atau orang tua kita tidak nyaman melihat kehidupan kita gara-gara dengan HP ini. Maka silakan gunakan HP ini dengan sebaik mungkin. Ya, kalau sekarang lagi ada acara motivasi ini, ya berarti ini adalah hal positif yang harus kalian gunakan untuk online ini, ya, untuk memegang HP ini. Nah, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran bagian ibadah, ya, yang telah mengadakan acaranya pagi ini, ya.
Kemudian kami berpesan kepada anak-anak sekalian, ya, kami pesan kembali, silakan ikuti acara ini sampai selesai, jangan ada yang keluar terlebih dahulu, ya. Ini pakainya pakai Zoom apa pakai Google Meet ini Ustaz? Pakai Zoom. Oh, pakai YouTube. Oh, silakan disimak terus ya. Ya, YouTube ini silakan disimak untuk acara motivasi, seminar motivasi ini sampai selesai. Ya, ini saja dari kami selaku pengasuhan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kami sampaikan kurang berkenan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Biro Pengasuhan Santri yang telah memberikan nasihatnya. Oke, telah kita simak bersama arahan dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga guru-guru kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para santri yang berbahagia, pagi hari ini telah hadir di antara kita yaitu guru kita, orang tua kita, dan motivator kita yang insya Allah akan menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Sebelum mulai acara, marilah kita mengenal lebih dekat dengan menyimak biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, untuk nama Muhlisin Ibnul Muhtaram, SHI MPD, tempat tanggal lahir Kendal 13 Oktober 1979. Riwayat pendidikan alumni Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Darun Najah 2 Cipining angkatan ke-7 tahun 2000. Lulus strata 1 Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 2004. Lulus strata 2 Pasca Sarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor 2019. Untuk pengalaman menjadi wali kamar pada tahun 2000 sampai tahun 2007. Menjadi kepala asrama putra pada tahun 2007 sampai 2013. Menjadi kepala bagian bahasa pada tahun 2013 sampai 2014. Menjadi kepala Biro Pengasuhan Santri pada tahun 2014 sampai tahun 2020. Mengikuti daurah Al-Aqidah di Gontor 2002 pada tahun 2002. Mengikuti daurah Syariah di An-Najah Bekasi pada tahun 2002. Mengikuti daurah Al-Ammah wal Khutbah di Lipia pada tahun 2009. Mengikuti daurah Syafiyah di Ummul Qura Makkah pada tahun 2015. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut motivator kita, narasumber kita, kepada Al-Ustadz Muhlisin Ibnul Muhtaram, SHI MPD. Ya, marilah kita sambut bersama. Ya. Assalamualaikum. Tes tes masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula li ada'i ta'ah wa la quwata li tarkil maksiyah illa bi'aunillah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang terus mari sama-sama kita doakan Pak Kiai kita, guru kita Asy-Syaikh Al-Had Jamhari Abdul Jalal Asy-Syafi'i mata'anallahu bituli umrih wa barakati ulumih, amin. Terutama santri kelas 1 intensif, perlu dikenalkan Bapak Kiai kita besok tanggal 21 Agustus adalah Yaumul Milad, hari kelahiran beliau. Jadi santri sejati antara lain itu tanda cinta kepada kiainya tahu kapan lahirnya. Jadi Pak Kiai kita Syekh Jamhari Abdul Jalal
Asy-Syafi'i LC lahirnya adalah 21 Agustus 1949. Lalu Pak SBY itu presiden kita hampir sama. Karena dulu nomornya menjadi nomor call center jadi terkenal tanggal 9 bulan 9 tahun 49 juga. Baik. Kita doakan Pak Isya lagi mudah-mudahan Pak Kiai semakin sehat. Pak Kiai sudah semakin baik daripada sebelumnya, hanya memang belum bisa untuk katakanlah seperti biasanya sholat jamaah dan sebagainya. Mari kita baca Al-Fatihah untuk baik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah spesial tadi sudah dengan semangat Kepala Biro Pengasuhan tahun baru, kepalanya baru, insya Allah akan banyak program baru, amin ya. Dan memang begitulah dalam dunia pendidikan selalu diperlukan regenerasi. Alhamdulillah pagi hari ini kami juga ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi dan terima kasih diberi amanah kepercayaan oleh asatid ya dari bagian ibadah dan bagian pengajaran yang telah berinisiatif untuk mengadakan peringatan 1 Muharram 1442. Ini tahun baru Islam. Luar biasa. Konon panitia sudah menghubungi beberapa narasumber, tapi memang baru anak-anak ketahui guru-guru di kita ini walaupun zaman corona tetap sibuk. Di samping ngajar, ya hari ini pun ada kumpul. Ya ada kumpul untuk bagaimana terus mengembangkan pesantren ini. Jadi alhamdulillah ya begitulah Allah mengaturnya, akhirnya Ustadz mendapat kesempatan untuk bersama-sama dalam munasabah peringatan tahun baru Islam ini. Dan Ustadz sudah persiapkan ada makalahnya, tidak banyak, hanya 7 lembar. 7 lembar, nanti panitia boleh bagi ketika anak-anak sudah selesai menyaksikan. Karena kalau dibagi sekarang nggak akan menyaksikan, nggak akan meresum. Saya udah bilang ke Ustadz Hakim dan lain-lain, nanti boleh dibagi tapi kalau sudah selesai menyaksikan program ini. Kenapa Ustadz hanya 7 lembar? Karena judulnya juga 7 aja. Jadi 7 spirit dari hijrah, 7 spirit hijrah, kunci hidup sukses barokah. Itu. Kalau panitia judulnya keren, anak ustadz-ustadz muda itu kan spirit hijrah, apa itu? Pada zaman milenial gitu. Kenapa disebut zaman milenial atau generasi milenial? Jadi milenium awalnya adalah tahun 2000 dan itu kami termasuk jadi saksi karena kami adalah alumni Darun Najat Cipinang tahun 2000. Jadi kami disebut alumni milenium atau alumni milenial angkatan ke-7. Tanggal 4 bulan Juni, hari Ahad. Nggak boleh lupa sejarah itu ya. Baik, jadi nanti anak-anak bisa baca itu. Ada 7 pembagian apa? Generasi ya. Ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi baby boomers, macam-macam. Nah, anak-anak yang hidup di tahun 2000 ke sini ini disebut dengan generasi milenial. Baiklah, karena ini modelnya talk show gitu ya. Bahkan saya berharap nanti kalau ada betul. Live apa? Live discussion atau live sharing boleh saja itu. Mungkin panitia bisa mengkondisikan menarik gitu. Bahkan kalau perlu kasih hadiah kalau ada santri kelas berapapun sebutkan nama dan memungkinkan tanya jawab. Berarti ada perhatian. Masih ingat dengan Syekh Isom? Nah, kalau santri yang baru tentu tidak kenal ya, tapi anak-anak lama pasti ingat ya. Beliau hampir 2 tahun. Lama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Isom Abdul Zaid At-Tamadi. Panjang itu. Salah satu delegasi Al-Azhar Mesir yang bertugas di Cipinang hampir 2 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Tidak semua pesantren di Indonesia Allah berikan kesempatan didampingi oleh Syekh, bukan Syekh ya. Kalau Syekh Al-Azhar nanti jadinya Imam Akbar, Syekh Ahmad Thoyib. Oleh salah satu dosen dari Al-Azhar. Itu namanya Syekh Ahmad Tamadi. Di antara yang beliau sampaikan dan kami ingat karena memang alhamdulillah waktu termasuk yang banyak istifadah ngambil ilmu dari beliau adalah as-su'alu nisful ilmi. As-su'alu nisful ilmi. Jadi dengan bertanya itu sudah separuh ilmu gitu. Artinya orang bertanya itu sudah ada mukadimah tahu, hanya ingin lebih tahu. Baik, biar tidak melebar kemana-mana, Ustadz sangat berharap nanti ada yang tanya jawab. Bahkan kalau perlu panitia kasih hadiah. Ustadz gimana hadiahnya kan jauh? Gampang, zaman now paketin lah gitu. Baik, ini apa? Judulnya adalah
7 spirit hijrah, kunci hidup sukses barokah. Ustadz ambil dari referensi utamanya kitab ini. Ustadz kenalkan kitabnya, silakan dibaca, dilihat, pasang niat. Karena yang pertama adalah The Power of Niat. Ini namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Salah satu kitab terbaik dalam penulisan sejarah Rasulullah. Ditulis dengan bahasa dan sistematika ilmiah. Mungkin ada anak-anak yang bilang, Ustadz, boro-boro mau beli kitab, fulusnya mafi Ustadz. Lah, Ustadz nggak bilang beli pakai fulus. Ini Ustadz dapat majanan, balas, free. Kapan dapatnya? Ketika ikut daurah tadi yang disebutkan sebagai motivasi ya, disebutkan itu ikut daurah a'immah wa du'at utaba di Libya. Tentu dalam bahasa Arab. Masing-masing dibagi satu kerdus, ada 8 kitab. Antara lain ini manfaatnya kita menjadi santri. Ya alhamdulillah lah, standar lah, bisa untuk baca kitab. Hanya memang perlu nambah mufradat dan sebagainya. Jadi saya mulai dulu dengan yang pertama, The Power of Niat. Saksikan hari ini, apabila ada di antara anak-anak atau mungkin ada juga wali santri, alumni atau siapapun yang ikut menyaksikan tayangan ini, ayo sama-sama kita nanti bagi testimoni. Yang hari ini lihat kitab ini dan dalam hati niat, ya Allah saya ingin punya kitab itu, cash Allah akan berikan. Mungkin dengan beli kalau ada duitnya, atau mungkin ada yang menghadiahkan, atau mungkin dengan cara yang lain. Nah ini, dari kitab ini Ustadz nanti kutipkan beberapa episode menarik, fenomenal dari perjalanan hijrah Rasulullah. Kemudian kita ambil spiritnya, semangatnya, baik untuk generasi milenial, dan ini juga berlaku untuk semua generasi. Jadi yang pertama adalah niat. Niatnya penting sekali, makanya hadis yang masyhur adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini asbabul wurudnya adalah ketika sudah ada informasi bahwa orang Islam akan hijrah, karena setelah 13 tahun di Makkah ini yang ikut sedikit, lebih banyak yang mengancam, mengintimidasi, persekusi istilahnya itu ya, kemudian membuli dan sebagainya, menyiksa bahkan, maka ada perintah untuk hijrah. Nah, ketika berita hijrah ini sampai, namanya orang banyak dan mereka juga Islamnya belum semuanya kuat seperti sahabat-sahabat Rasul. Ada juga yang terdengar asik nih ke Madinah nih, bisa cari apa nih? Nah gitu. Maka Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi." Yang niat hijrahnya, niatnya, motivasinya orang dengan Allah dan Rasulnya akan dapat ridho Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya oleh dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Yang hijrahnya niatnya untuk cari cecak macan. Apa Ustaz cecak macan? Cewek cakep, manis dan cantik. Wah, ini Kak Bayu kelas Nia ini, godaannya hati-hati itu ya. Awewek biasanya. Udah mulai gede soalnya. Baik, niatnya untuk mencari gadis nikahi dapat, niatnya untuk dagang dapat itu. Tapi hanya dapat dunianya. Makanya sekali lagi niat ini penting sekali. Dan Pak Kiai kita termasuk yang sering menjelaskan, niatlah yang jauh. Jadi kalau kita santri Darajah Cipining mau ke Darajah Jakarta, niatnya ke Jakarta, itu nggak usah diniatkan saya mau ke Cibungur, Lebakwangi, Parung Panjang, otomatis. Sekali lagi, kalau kita, kata Pak Kiai Jamhari ini, karena kita ini santri Pak Kiai Jamhari, pasti yang banyak masuk dalam pikiran kita adalah bagaimana pengajaran Pak Kiai dan guru-guru kita tentunya. Kata Pak Kiai Jamhari, kalau kita niatnya ini mau ke Jakarta, otomatis itu Parung Panjang, ya Serpong, Tangerang lewat, kan begitu. Apa maksudnya? Kalau kita niatnya untuk akhirat, insya Allah pasti itu dunia akan dapat, kan begitu. Kalau orang dulu mengistilahkan apa tuh Ustaz? Nanam padi pasti tumbuh rumput. Nah, kalau nanam rumput mustahil tumbuh padi. Itu. Okay. Itu ada dalam makalah yang Ustaz tulis ya. Jadi yang pertama niat. Yuk, biar gampang, coba tahun baru ini punya niat hijrah. Apa? Ya sesuai dengan masing-masing. Sesuai dengan tahu itu, ya Allah saya mau niat terbaik apa? Oh saya ini punya kekurangan. Mungkin yang laki sebagian nih kalau ngomong tuh Jordan, tahu Jordan? Jorok jidan. Jorok jidan ya. Jadi jorok jidan itu ngomongnya kadang kasar. Coba niat tahun ini mulai saya akan perbaiki omongan. Mungkin anak putri mohon maaf ada yang di rumah pakai jilbabnya masih terpaksa sekedar sekenanya mulai. Jadi hal-hal yang kecil apa itu? Saya juga akan niat. Tentu nggak perlu saya sampaikan. Saya ingin ada perubahan lebih baik. Begitu. Silakan masing-masing kita punya niat. Di antara niat yang perlu saya sampaikan dan mohon didoakan itu saya mudah-mudahan bisa semakin banyak
menulis dan mudah-mudahan bisa nanti punya buku. Amin. Nah, ini yang Amin, niat amin. lo didoakan gitu kan. Baik, yang pertama itu nanti silakan anak-anak tanya. Jadi yang pertama dari hijrah itu adalah spiritnya dalam hidupnya harus the power of niat. Punya niat lebih baik gitu ya. Yang kedua, sangat menarik sekali anak-anak. Yang kedua adalah harus punya strategi handal. Kemudian ikhtiarnya maksimal, baru tawakal. Jadi kalau nanti anak-anak baca makalah ini, luar biasa Rasulullah itu. Tidak langsung hijrah pergi-pergi aja, ada POAC, ada programming, planning, ada juga organizing siapa melakukan apa, ada actuating dilakukan, kemudian ada controlling, ada juga evaluating. Jadi ini menarik gitu. Rasulullah ketika sudah dapat wahyu itu tidak langsung kemudian nyelonong sendiri, tidak. Rasulullah bukan selonong boy, bukan. Beliau datang kepada Abu Bakar, ya, secara usia lebih senior. Maka musyawarah. Nanti saya akan baca detailnya itu. Kalau kita baca Raqiul Maktum, nangis luar biasa. Kemudian bagaimana Rasulullah mengatur siasat, karena sudah dikabari bahwa malam itu akan dikepung rumah Rasulullah. Maka meminta kepada Ali bin Abi Thalib yang masih kecil remaja, coba Ali nanti kamu tidur di tempat saya. Karena tahu itu orang kafir Quraisy sudah mengintai itu. Jadi jasus, apa jasus? Mata-mata. Jadi mana itu? Oh, masih ada yang tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah. Jangan dibayangkan kayak kasur santri yang empuk, bukan ya. Itu strategi mengatur tempat tidurnya aja diisi oleh Imam Ali. Sehingga ketika sudah saatnya keluar rumah, orang kafir melihat, oh masih ada itu yang tidur Rasulullah Muhammad. Mereka nggak manggil Rasulullah gitu kan. Keluar dari rumah dengan membaca ayat 9 dari surat Yasin, pasti hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun. Ini Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Mujizat, keluar itu anak-anak, nggak ada orang kafir al-gujub pemuda itu melihat, nggak ada. Itu Rasulullah keluar, nggak ada yang melihat. Bahkan ketika mereka bangun, mereka kaget karena ternyata di atas kepala mereka banyak debu-debunya gitu kan, ditabur oleh malaikat dan seterusnya itu. Maka ketika mereka melihat, loh itu masih ada yang tidur, mereka masuk, ternyata ada Ali, ya, Ali masih remaja. Ditanya, ini semacam masuk mahkamah Qismul Amr gitu ya. Yang anak lama senyum dengar Qismul Amr nih. Tapi Ali tetap mengatakan, la adri, saya nggak tahu, sampai dipukul sebagainya gitu. Nah ini konsisten. Kemudian ini banyak nama-nama yang mungkin perlu Ustaz bacakan saja biar nggak salah sebut ya. Ada pendamping teman perjalanan yang sangat luar biasa rela berkorban, yaitu Abu Bakar tentunya. Kemudian ada informan ini adalah seorang pemuda anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah sampai Gua Thur 3 hari 3 malam di sana, itu Abdullah anaknya Abu Bakar ini ketika malam ikut ke gua. Tapi kalau pagi sampai sore bersama orang-orang kafir Quraisy, jadi tahu beritanya apa yang mereka rencanakan. Coba kalau dia nggak handal bisa ketangkep itu, kan gitu. Namanya informan ya, yang handal. Ada juga ditunjuk gaet profesional. Ini kalau Ustaz baca di kitab Raqiul Maktum, dia bukan orang muslim tapi profesional, emang dia gaet penunjuk jalan. Namanya adalah Abdullah ibnu Uraikid al-Laisi. Termasuk untuk supplier logistik. Nah, siapa yang ngirim makanan, minuman, ini adalah putrinya Abu Bakar, yaitu Asma binti Abi Bakar. Bahkan strateginya luar biasa. Ketika mereka ingin ke Gua Thur, kemudian nanti jalan ke Madinah itu tidak langsung lewat jalan utama, dikatakan at-thoriq ar-ra'isi ila Madinah, tapi dari arah kebalikannya. Ini strategi juga. Hebat Rasulullah gitu kan. Strateginya karena wahyu bukan nafsu. Jadi dari arah sebaliknya. Bahkan ketika mereka sudah jalan, bagaimana agar jejaknya itu tidak terendus, tidak tertangkap oleh orang kafir, itu diperintahkan ada seorang gembala, namanya adalah, gembalaannya itu siapa di sini nih? Namanya nih banyak yang baru ya, Amir ibnu Fahiro. Jadi diperintahkan Amir ibnu Fahiro ini menggerakkan hewan gembalaan, katakanlah kambing, sehingga jejak Rasulullah dan Abu Bakar nggak kelihatan. Ini luar biasa strategi. Jadi anak-anak perlu strategi gitu ya, perlu strategi. Anak-anak ingin sukses di pesantren, perlu strategi. Nanti akan banyak dari pengasuhan akan berikan tip-tip dan sebagainya. Baik. Nah, jadi tadi strategi handal,
ikhtiarnya maksimal ya. Kalau optimal itu katanya masih bisa ditingkatkan. Tapi kalau maksimal udah mentok-tok. Kalau optimal masih bisa di-upgrade. Masih bisa di-upgrade. Udah maksimal itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal tawakal. Nah, tawakal ini penting. Kenapa? Tawakal ini hikmahnya kalau kita sukses nggak sombong. Yakin dari Allah sukses. Kalaupun kita gagal, nggak putus asa, nggak stres juga. Kenapa? Dari Allah juga. Satu lagi penting nih. Kalau kita sudah semua usaha lahir batin maksimal kita lakukan, ujungnya tetap harus tawakal. Kenapa? Kalau tawakal sama Allah, sukses tidak sombong, gagal tidak stres. Ini penting ya. Yang ketiga, nanti biar ada kesempatan untuk diskusi kita. Ma'iyatullah, selalu bersama Allah. Ya. Jadi salah satu episode yang fenomenal adalah ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur, dari hadis Imam Bukhari dari Anas, sahabat Anas dari Abu Bakar cerita nih, ketika kami berdua di Gua Thur dan saya farafa'tu ra'si, saya angkat kepala, faida ana tahta aqdami qaum. Saya ternyata berada di kaki-kaki orang kafir Quraisy. Jadi ketika Abu Bakar itu katakanlah melongok begitu dari gua itu, di atasnya itu kaki-kaki orang kafir Quraisy yang nyari mereka berdua, Masya Allah kan. Dan betapa Abu Bakar itu takutnya bukan apa-apa. Dalam kitab dijelaskan, seandainya saya mati, fa'ana rajul, saya mati nggak masalah. Tapi kalau yang ketangkep, yang terbunuh Rasulullah, bagaimana dakwah Islamiyah ini? Wah itu. Jadi ini risau, khawatir karena agama. Jadi kalau anak-anak lama nih risaunya nggak boleh izin, nangis, belum mudip nangis, cemen itu gitu. Tapi risau bagaimana kalau sampai nggak betah di pesantren, risau kalau sampai nggak dapat ilmu yang barokah, itu risau yang hebat gitu ya. Silakan dikembangkan. Jadi belajar Abu Bakar, risau, sedih, khawatir karena agama kalau tidak sampai sukses. Tapi hebat ya, Rasulullah memberikan penenangan kan, yang sangat terkenal adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau dalam lafaznya itu dikatakan ya Abu Bakrin uskut Allahu salisuhuma. Abu Bakar tolong diam, ini Allah bersama kita. Jadi kita berdua tapi ada Allah. Atau ada lafaz yang lain, ma dhannuka ya Abu Bakrin Allahu salisuhuma. Abu Bakar, kenapa kamu mengira hanya kita berdua saja? Ada Allah. Ini kalau istilah santri itu gimana? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini penting gitu ya. Ini ma'iyatullah, semangat ketiga. Dimanapun, bagaimana kondisi kita, walaupun sedang corona sulit, ada Allah. Nah gitu saja ya. Baik. Yang keempat, nanti ayat-ayatnya silakan dibaca ini. Yang keempat adalah al-musabaroh. Jadi harus konsisten, kuat dalam perjuangan. Jadi Asma tadi suatu saat didatangin sama Abu Jahal dan yang lain-lain. Ditanya, "Aina Muhammad? Wa aina abuk?" Di mana Muhammad? Dan di mana ya kamu? Dia jawab kurang lebih, sejak kapan saya harus mengetahui di mana bapak saya bekerja dan seterusnya. Nah, Abu Jahal karena kesel dijawab gitu marah. Hanya ditempeleng itu Asma sampai tersungkur gitu. Tapi tetap konsisten, tidak mau mengabarkan. Asma tahu gitu. Tapi tetap ini. Jadi penting nih menjaga rahasia, ya. Maka Asma ini termasuk yang juga mendapat gelar adalah Dzatun Naqatayn ya. Jadi punya dua katakanlah semacam ikat pinggang yang untuk mengikat makanan dan sebagainya ini. Karena saking hebatnya perjuangan. Jadi pengorbanan itu atau kemuliaan, penghormatan selalu sebanding dengan pengorbanan dalam perjuangan. Sekali lagi, kuatnya adalah kehormatan itu selalu sebanding dengan pengorbanan dalam perjuangan. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerjang. Nah, begitu. Jadi semakin tinggi derajatnya pasti semakin tinggi cobaannya. Maka siapa manusia yang paling berat cobaannya adalah Rasulullah, karena beliau yang paling mulia. Ya gitu. Jadi anak-anak di pesantren dan ketika sudah masuk ya ada cobaan ini itu akan memuliakan kita gitu. Kalau nggak ada cobaan kita nggak akan mulia. Baik, itu yang nomor 4. Ya al-musabaroh, konsisten dalam perjuangan. Yang kelima, ini penting, qanaah, tidak serakah. Ya kan, Ustadz kutip ceritanya itu adalah bahwa orang kafir Quraisy itu mencari terus, di mana nih Muhammad, di mana Abu Bakar, kok nggak ketemu gitu.
Nah, di antara yang sangat penasaran ingin mencari dan menemukan adalah namanya Suraqah. Ya, Suraqah. Kalau nama lengkapnya itu ada Suraqah bin Malik bin Ju'thum, ya. Ketika dikabarkan, diinfokan, Suraqah, kira-kira Muhammad itu adalah di daerah arah utara dari Mekah karena menuju ke Madinah. Dan Suraqah nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya sebenarnya, tapi nggak mau dia bilang ya itu. Kenapa? Karena kalau sampai dia menangkapnya itu bareng-bareng, itu nanti hadiahnya harus dibagi-bagi. Jadi waktu itu sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup maupun mati, berapa coba hadiahnya? Berapa tuh? 100 onta merah. Onta merah itu adalah onta yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin seharga Mercedes-Benz atau mungkin apa? Ferrari. Ya, ya. Jadi 100 onta, makanya Suraqah bukannya nggak percaya ketika dikabarkan oleh teman-temannya itu Muhammad kira-kira di sana, tapi dia pengen menangkap sendiri. Artinya apa? Serakah dia. Makanya Suraqah mungkin diadopsi kata serakah gitu ya. Oke. Kemudian tapi kan akhirnya kita sama-sama tahu bahwa Suraqah ketika dalam kisah yang sering kita dengar, tapi saya kok tidak ada di kitab itu, tapi dari kecil saya dengar itu ketika akhirnya ada kesempatan suatu saat Suraqah itu pedangnya hampir ditebaskan ke leher Muhammad, Rasulullah ditanya, "Hei Muhammad, sekarang siapa yang menolong kamu?" Jawaban Rasulullah luar biasa, Allah. Begitu dengar kata Allah dengan keyakinan penuh, gemetar Suraqah ketakutan, pedangnya jatuh. Diambil sama Rasulullah. Nah, sekarang gantian Suraqah, siapa nolong ente? Masa kita gitu? Nggak ada. Ya, jadi, tapi Rasulullah nggak langsung kemudian balas dendam, enggak. Bayangkan, Suraqah tidak mau menerima informasi gara-gara serakah. Iya. Tapi Muhammad, Rasulullah, Abu Bakar, yang Rasulullah ini kan istrinya kaya raya, Khadijah, hartawan. Tapi karena ingin ke Madinah mencapai ridho Allah, kemewahan dia tinggalkan. Kebalikan dengan Suraqah. Jadi Suraqah itu serakah, Rasulullah justru meninggalkan kemewahan untuk agama. Ini penting, apalagi kita nih sekarang zaman dari milenial. Di antara godaan yang paling berat memang fulus. Banyak itu organisasi Islam mundur teratur, layu sebelum berkembang atau bubar jalan. Kenapa? Bukan masalah beda pendapat, beda pendapatan. Nah, jadi bukan beda pendapat lagi, beda pendapatan. Kalau kata santri, ya pokoknya ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Nah, ini bahaya ini. Jadi harus jangan sampai lah generasi milenial nanti nih calon-calon DPR, calon kiai, amin ya Allah ya, calon pemimpin itu orientasinya hanya fulus saja gitu. Karena kalau fulus bisa bubar organisasi, partai Islam dan sebagainya. Ngakunya partai dakwah sebagainya. Tapi lagi-lagi bukan masalah beda pendapat, beda pendapatan bikin partai yang lain, kacau jadinya. Kapan umat Islam akan bersatu? Ini memang zaman sekarang itu kan tantangannya hedonisme, materialisme, kapitalisme. Silakan nanti dibacalah kita. Baik, ini nomor berapa tadi Kak Bayu? Nomor 5. 5. Qanaah, tidak serakah. Ya, tidak serakah. Ustaz juga ngomongnya sambil ngaca diri sendiri nih. Kadang-kadang emang manusia gitu ya, pengennya gitu. Ustaz udah punya motor. Kalau ditanya, Ustaz pengen punya mobil? Ya pengen punya manusia. Tapi mudah-mudahan kalau punya mobil bisa manfaat gitu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Nomor 6 adalah, ini penting, ukhuwah imaniyah adalah persaudaraan ya, mohon maaf ya, tadi ada sedikit teknis, kita teruskan. Ini sampai nomor 5. Nomor 5. Apa nomor 5? Kita lanjut ke nomor 4. Qanaah, tidak serakah. Oke, karena nomor 6. Tinggal 2 lagi. Nanti habis ini kita mungkin bisa tanya jawab. Nanti mungkin bisa aja WhatsApp. Nih ada Ustadz Ulfi, ada Ustadz siapa? Ya silakan lagi yang punya nomornya mau nanya WhatsApp ke beliau, nanti dibacain gitu ya. Apa aja lah, nanti kalau bisa diskusi langsung mungkin bisa ditampilkan sebagai bagus itu. Baik, nomor 6, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Ini adalah persaudaraan abadi, hakiki, insya Allah sampai surganya Allah, amin. Kenapa? Karena ada persaudaraan itu
karena keturunan, namanya ukhuwah nasabiyah. Nah gitu. Ada persaudaraan karena basisnya adalah organisasi, kelompok, namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah hizbiyah. Jadi yang pertama apa anak-anak dicatat? Persaudaraan karena faktor keturunan keluarga, namanya ukhuwah nasabiyah. Ada yang karena faktor kelompok, organisasi, partai, halakoh, namanya ukhuwah hizbiyah, hizbun. Yang ketiga karena nasionalisme, itu adalah ukhuwah watoniyah. Ada karena kemanusiaan, namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Tapi itu adalah temporer, tidak abadi. Yang abadi sampai surga nanti adalah ukhuwah imaniyah. Lihat, ketika Rasulullah dan para sahabat udah sampai di Madinah, maka orang-orang yang dari Makkah disebut dengan kaum muhajirin, orang yang hijrah. Kemudian orang Madinah disebut dengan kaum ansor, yaitu orang yang berikan pertolongan luar biasa. Di sini Ustadz kutipkan salah satu episode yang luar biasa. Dari Makkah ada namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau memang pedagang yang hebat. Kemudian diperkenalkan Rasulullah, dipersaudarakan dengan namanya Sa'ad bin Rabi. Apa yang akan diberikan Sa'ad bin Rabi? Jadi salah satu ansor dari Madinah. Luar biasa. Pertama, setengah harta bendanya. Setengah. Kalau dia punya 1 miliar, maka 500 juta gitulah ya. Kalau dia punya 1 triliun, 500 miliar gitu. Enggak cuma setengah hartanya, termasuk sebagian tanah kebunnya silakan. Nah yang menarik, bahkan salah satu istrinya. Wah jadi dia istrinya lebih dari 1 tuh, silakan 1 ambil. Tapi Masya Allah, Abdurrahman bin Auf menjaga iffah. Iffah itu harga diri. Punya izzah, izzah itu kemuliaan. Jadi nggak mau, dia nggak mau menerima bantuan istilahnya dengan apa adanya. Tapi dia bilang, udah terima kasih atas tawaran, tolong tunjukkan di mana pasar berada. Maka kemudian ditunjukkan di pasar kaum namanya Bani Kunaiko, diberi apa katakanlah ya modal dan sebagainya. Karena memang beliau ini adalah punya kapabilitas, punya integritas, maka nggak lama kemudian menjadi pedagang yang kaya raya di Madinah. Ini hebat. Dan ini sebenarnya sekali lagi garis bawahi, siapapun kita, apapun organisasi partai kita, kalau kita ngaku umat berislam, kita umat Islam, orang mukmin, hanya 2 sebenarnya. Suatu saat kita menjadi kaum muhajirin, orang yang perlu ditolong. Suatu saat yang lain kita menjadi kaum ansor yang menolong. 2 aja. Sekali lagi, 2 saja. Apapun partai politiknya, apapun kelompok ormasnya, apapun halakohnya. Dalam Islam, contoh terbaik adalah ukhuwah antara kaum muhajirin ansor. Suatu saat mungkin kita menjadi kaum ansor, karena kita punya kelebihan bisa membantu baik material maupun imaterial. Suatu saat karena qadrullah bisa jadi kita menjadi kaum muhajirin yang perlu ditolong. Mari kita praktekkan. Kalau ini menjadi pemahaman bersama, umat Islam nggak akan saling gontong-gontongan. Karena kita hanya apakah menjadi kaum muhajirin atau ansor. Apapun partainya, apapun kelompok ormasnya. Ini ya baik. Yang terakhir, nanti silakan disambung dengan diskusi dan sebagainya. Yang terakhir, ini penting bahwa ada puasa yang disunahkan di bulan Muharram ini, Kak Bayu ya. Ini juga ketika kita tahun Hijriyah ya, 1 Muharram 1439, ini 2 tahun yang lalu sama-sama kita mengadakan peringatan, tapi waktu di Masjid Jami, mungkin Kak Bayu masih ingat tuh, kita dengan Syekh itu, Syekh Ahmad Isom Tamadi menyampaikan juga. Saya menyampaikan sambutan mukadimah, ada Syekh Ahmad Isom. Di antara yang beliau sampaikan poinnya adalah 1, bahwa hijrah Rasulullah tidak di bulan Muharram. Tadi sudah juga sama dengan di kitab Rahikul Maktum. Yang kedua, ini puasa. Puasa sunnah yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tanggal 10, namanya Asyura. Kenapa disebut puasa Asyura? Karena tanggal Asyir, tanggal 10. Nah, yang lebih hebat lagi nih, di sini Ustadz judulnya itu nomor 7 adalah Ghirrah ibadah, semangat ibadah sebagai manifestasi, sebagai perwujudan wala wal baro. Apa itu wala wal baro? Wala adalah rasa cinta, asa-asa kepada sama-sama orang beriman. Wal barra, berlepas diri dari orang-orang non muslim atau orang kafir. Nah, bayangkan dalam ibadah ini, karena tanggal 10 Muharram Asyura itu enggak cuma orang Islam yang puasa waktu itu. Orang Nasrani, orang Yahudi, bahkan mungkin Majusi dan yang lain juga puasa. Saking hebatnya 10 Asyura ini. Jadi kalau orang Jawa bilang bulan suro, bulan, tapi kalau dia itu suro malah serem biasanya. Nggak boleh nikah, takut makanya. Iya, karena katanya apanya itu hari hajatnya
Nyi Loro Kidul ya dulu. Aduh. Zaman jahiliyah Ustaz percaya gitu itu. Belum jadi santri. Jadi santri alhamdulillah hilang semua. Asyura ini bulan apa? Tanggal yang mulia di bulan Muharram. Bulan yang mulia, maka puasa 1 hari. Tapi, nah ini penting, agar tidak sama nih semangatnya. Tidak sama dengan orang kafir, kita tidak ada tanggal 10 anak-anak. Hadirin, hadirat semuanya. Tanggal 9-nya kita puasa juga. Apa namanya? Tasu'ah. Apa kata Rasulullah? Agar dibedakan dengan orang kafir. Jadi semangat itu harus berbeda dengan orang kafir, jangan sama. Ustaz pernah baca juga ini. Rasulullah itu sampai apa disebut punya namanya sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Rasulullah ingin sekali melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram, tapi dalam sejarah dicatat tahun depannya qadarullah Rasulullah sudah meninggal. Kurang lebih itu laqad hamamtu lau baqitul muqbil la asumanna tasi, begitu kurang lebih. Ya, afima makna. Jadi kalau tahun depan saya insya Allah masih hidup, saya pasti gitu pakai takkid akan puasa tanggal 9. Jadi coba yuk sama-sama. Tadi luar biasa tadi yang disampaikan Ustaz Salahuddin, kepala pengasuhan yang baru, bagaimana agar anak-anak jangan apa tadi ikut-ikutan nih dengan setan gepeng. Ya, orang lain boleh, tapi kita harus punya pribadi yang apa yang bagus, yang kuat sebagai santri. Itu. Baik. Saya kira ini anak-anak dan para wali santri, alumni semuanya, siapapun yang mengikuti acara pagi ini, tentu masih banyak lagi hikmah spirit, dan kalau anak-anak mau detail baca sejarahnya tidak mungkin semua sampaikan sekarang, tapi dari kutipan-kutipan episode itu silakan kita ambil hikmahnya, spiritnya untuk terus tidak hanya generasi milenial. Sebagai penutup, bahwa bolehlah dikasih garis bawah juga, al-hijratu miftahun najah. Jadi hijrah adalah kunci kesuksesan. Lihat Rasulullah lahir di Mekah, 13 tahun dakwah di Mekah juga nggak berhasil, tapi begitu hijrah di Madinah 10 tahun luar biasa Islam berkembang. Pak Kiai kita, orang tua kita, guru kita, Syekh kita, Kiai Jamhari, lahir di mana beliau? Di Kendal, Jawa Tengah. Kemudian pesantren, SMP, SD biasa, SD seperti biasa dengan teman-teman, ya SD negeri lah gitu. Tapi SMP-nya menarik, beliau pernah cerita itu dalam Hudul Aras ya, SMP-nya adalah SMP Kanisius Kristen di Sukoharjo, karena waktu itu tidak ada SMP lain yang sebaik itu. Jadi nanti adalah mencari dengan terbaik. Kemudian baiknya juga ke pesantren Salaf di Semarang, di Pegadon sebagainya. Kemudian beliau ke Gontor. Kemudian beliau di Ummul Qura Mekah, yang alhamdulillah Ustaz juga ya kebagian berkat doa beliau juga insya Allah itu bisa daurah itu. Sebelumnya ada Ustaz Mustafa Zahir, putra Pak Kiai nomor 2, ada Ustaz Ridho Maki, putra pertama dari Bapak Kiai ya. Nah, itu sudah daurah di sana. Alhamdulillah Ustaz ikut bagian 40 hari di Mekah. Nanti kapan-kapan bisa kita adakan sesi cerita ini menarik itu. Amin, sudah bisa. mulai Ustaz tulis itu. Ya. Ada ketika Jabal Uhud bersujud, sudah saya tulis di Facebook. Silakan anak punya Facebook atau jamaah Facebook ya, apa di add. Nanti kan nambah-nambah ilmu ya. Namanya Mulisin Ibnu Mutaram. Iklan Ustaz, nggak apa-apa iklan kebaikan. Saya udah tulis juga apa napak tilas ke Gua Hiro, perlukah? Nah, itu menarik, silakan dibaca. Baik, termasuk cerita ketika dari Mekah ke Madinah naik bis, saya sengaja cari teman dari Senegal ngomong tentang Pancasila dalam bahasa Arab. Ya, jadi santri itu macam-macam mengalami enak itu. Dulu di apa pesantren kita upacara tuh nggak cuman bahasa Indonesia, ada itu Al-Mabadiul Khamsah. Jadi pas di jalan ke Madinah itu kita diskusi dengan Senegal Pancasila. Saya ingat ketika dulu di santri pernah baca Pancasila bahasa Arab ya. Jadi pengalaman santri itu luar biasa. Baik, Pak Kiai sekali lagi lahir di Kendal Jawa Tengah, sampai ke Gontor Jawa Timur, Mekah. Beliau di mana suksesnya? Suksesnya di sini, di Cipining, di mana Jawa Barat. Nah, 2 contoh ini saya kira cukup lah. Pak Kiai lahir di Jawa Tengah, sukses di Jawa Barat. Kemudian Rasulullah lahir di Mekah, kemudian sukses di Madinah. Ini hijrah. Jadi anak-anak pesantren hijrah gitu. Tapi meskipun sekarang hijrah itu yang lebih penting bukan masalah fisiknya, tapi adalah secara hati, ruhiyah, nurani, motivasi hidup. Itu yang tadi di awal sampaikan, the power of niat ya. Ini saja. Dan kalau dulu orang Madinah begitu melihat Rasulullah datang gembira dengan apa ungkapan tola'al badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina, apa berikutnya itu? Mada alillahi da jita bil amri muto dan seterusnya. Meskipun kalau di kitab Ar-Rahiqul Mahtum itu bukan tola'a, asroko,
Kan nggak apa-apa lah ya, sama aja artinya itu. Baik, ini anak-anak 7. Nanti biar disimpulkan diulang oleh Kak Bayu. 7 spirit yang Ustadz gali, Ustadz kutip dari episode-episode perjalanan Rasulullah. Luar biasa. Nah, nanti silakan baca lagi. Ustadz mohon izin Ustadz tunjukkan kitabnya lagi. Ini Ar-Rahiqul Maktum. Ya Allah yang punya niat untuk memiliki kitab ini dan ingin membacanya, kabulkan ya Allah. Amin. Insya Allah. Ustadz nggak beli kitab ini, ya. Dan banyak cerita yang lain dapat kitab itu nggak beli. Ada ini cerita lagi ya. Saya kalau udah ngomong ini repotnya nggak bisa berhenti ini. Jadi ada alumni Madinah, alumni Cipining, mohon maaf. Di Madinah ketika Ustadz daurah, umroh dan sebagainya, nemuin gitu. Lagi-lagi hadiahnya kitab. Memang kalau mau ngasih hadiah ke ustadz itu jangan beli kitab. Karena kalau ngasih hadiah ke ustadz atau ke kiai, kamu balik itu makanan, ya berpahala. Tapi begitu makanannya habis, pahalanya habis. Kalau ngasih kitab, kitabnya dibaca oleh ustadz, oleh kiai, oleh ajengan, oleh buya, elonya disangkan, yang ngasih kitab kebagian pahala terus gitu. Itu dari Madinah. Ada yang ngasih kitab. Pernah ada alumni Cipining dulu di pondok termasuk yang sering saya omelin itu. Tapi alhamdulillah ustadz itu berkah itu. Ke Mesir tuh. Di antara tiga-tiganya itu. Ya mungkin karena ingat malah diomelin Ustadz, di Mesir ada namanya International Islamic Fair. Jadi Ma'rad Kutub Al-Islamiyah, Ad-Dualiyah gitu ya. Jadi internasional itu beli kitab dikirim dari Cipining terbang. Dari Mesir terbang sampai ke Indonesia bagian Cipining. Itu ada kitabnya. Khamsun Wasoya. Ya, nah. Jadi sekali lagi ini bagian daripada motivasi niat. Jadi jangan alasan nggak punya fulus Ustadz, beli kitab bagaimana. Baik. Demikian Ustadz terlalu nanti berpanjang lebar. 7 hikmah, 7 kiat, 7 spirit dari sejarah hijrah. Silakan nanti diulang-ulang dan dikembangkan lagi. Demikian sedikit penyampaian dari Ustadz yang benar dari Allah. Kalau salah Ustadz mohon maaf. Selanjutnya kita serahkan kepada MC atau moderator. Betul Kak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama motivasi dan arahan daripada guru kita, motivator kita Ustadz Mukhlisin Ibnu Muhtaram, SHI-MPD. Sebelum beranjak ke selanjutnya, yaitu pertanyaan ya Ustadz. Ane punya pertanyaan nih Ustadz nih. Ya nih, untuk dari pribadi Ane sendiri ya Ustadz. Nih ketika kita memulai hijrah atau memperbaiki diri gitu Ustadz ya. Biasanya ada satu tantangan yang memang menjadi penghalang atau hambatan daripada hijrah tersebut Ustadz. Contoh yaitu adalah istiqomah atau konsisten dalam merubah diri tersebut Ustadz. Contoh kecilnya ini saya juga nih Tat, telah dirasakan oleh saya sendiri gitu. Saya dari dulu ini pengen kurus nih Tat, pengen mengecilkan badan gitu. Cuma karena istiqomahnya ini kurang gitu. Yang istiqomahnya itu bukannya malah olahraga dan lain sebagainya, malah ini jadi istiqomahnya makan ini Tat. Ya, jadinya makin besar ya badan saya nih Tat ya. Jadi itu salah satunya Tat. Mungkin bisa diaplikasikan dengan contoh niat-niat yang lain seperti kita ingin menghafal Al-Quran dengan niatnya yang ada, tapi kok nggak istiqomah ini sehari dapatnya selembar, besoknya mundur lagi sehingga tertinggal. Akhirnya ganti niat gitu, pengen niat yang lainnya, nggak istiqomah, ganti niat lagi gitu loh Sat. Jadi gimana caranya kita itu tetap istiqomah dalam niat atau hijrah kita ini Sat? Ya itu aja dari Ana Sat. Baik, luar biasa ya. Jadi al-istiqomatu min alamatil ikhlas. Jadi memang istiqomah konsisten ini termasuk ciri-ciri orang ikhlas. Yang tidak mudah. Makanya Ustadz kutip juga di situ itu tidak akan ada malaikat kalau tidak ada iblis. Tidak akan ada Habil kalau tidak ada Qabil. Artinya apa? Ya kalau kemudian tidak ada tantangan, tidak ada godaan, ya nilai jihad perjuangan kita menjadi tidak tinggi. Tadi dikatakan al-mutsabarah gitu. Maka yang penting adalah niat terus, perbaiki terus semampu kita gitu. Saya mengistilahkan begini. Yang penting kita tetap berada dalam gerbong kereta perjuangan, perbaikan. Yang terus gerbong kereta ini, kereta perjuangan ini akan melewati rel-rel. Lalu rel ini ada rel halangan, rel tantangan sebagainya. Tapi kalau kita nggak keluar, sesulit dan sesusah apapun, tetap kita jaga, kita tetap berada di dalam gerbong kereta perjuangan itu, walaupun mungkin pengap, penuh sesak dan sebagainya. Maka kalau kita tetap dari istiqomah, tetap kita konsisten, tahan, sabar aja, musabaroh dan musabaroh pakai ta ya.
Maka insya Allah pada saatnya kan sampai stasiun kehormatan, kemuliaan juga. Hanya bedanya kalau yang gerbongnya itu VIP mungkin Rasulullah gitu, ya turun ke stasiun itu ya istilahnya wangi, masih keren. Ya, kita mungkin karena di gerbong terakhir kelasnya kelas yang paling buncit, ya mungkin turun itu udah duel gitu, bau apek. Tapi kan kita sama-sama di stasiun. Apa maksud saya? Jadi insya Allah kalau kita benar-benar tetap kita berusaha, ya tadi cara untuk konsisten ya terus menerus itu saja gitu. Apapun yang terjadi, maka insya Allah ya kita harus yakin bagi orang beriman masuk surga, amin. Kalau nggak masuk surga amin. Dimasukkan ke surganya Allah. Nah kalau kita orang Islam nggak yakin masuk surga, itu siapa yang akan masuk surga gitu? Tentu kita jangan berlebihan dalam yakin dalam ini, tapi optimis gitu. Hanya tadi tingkatan surganya, kemudian mungkin kita harus sampai neraka dulu, wallahu alam kan. Tapi semangatnya itu. Jadi gimana Ustaz? Sulit untuk konsisten. Emang itu tantangannya. Maka ya terus saja sampai kita nggak tahu. Maka saya ingat itu dulu termasuk Pak Kiai. Sekali lagi ya karena kita ini di Cipiling, ya tentu kita banyak yang kita ingat adalah apa yang sebenarnya Pak Kiai. Pak Kiai menyampaikan banyak juga kiai-kiai ulama-ulama itu yang sedihnya adalah karena tidak tahu nanti apakah di akhir hayatnya itu husnul khotimah atau tidak. Kan gitu. Jadi al-a'malu bi khawatimiha gitu. Jadi nggak tahu kita juga. Kita yang sekarang mohon maaf jadi ustadz, jadi santri, kita nggak tahu akhir kita kayak apa gitu. Makanya yang penting usaha terus gitu. Ada kan kisah sampai itu yang masyhur itu yang Kiai Barseso itu yang akhirnya matinya musyrik karena digoda oleh setan. Dia merasa sudah hebat ibadahnya gitu, sudah hebat. Akhirnya ada setan iblis yang menjelma menjadi kiai lain, sholatnya lebih khusyuk gitu kan, singkat cerita itu. Nah, karena merasa ada yang lebih khusyuk, lebih bagus, Kiai Barseso itu penasaran, kamu siapa? Padahal dia setan iblis itu. Ya saya memang ya kiai lah gitu. Kok kamu bisa ibadah lebih khusyuk, lebih khudu, lebih menikmati? Ya kalau mau ikutin saran saya, apa sarannya? Maksiat dulu. Kan namanya setan gitu. Halus, suruh maksiat dulu. Pilihlah maksiatnya apa? Zina atau minum khamar atau bunuh. Zina dosanya gede. Bunuh satu orang sama dengan bunuh satu dunia. Udahlah, milih yang ringan aja lah, khamar, ngefly, teler. Ternyata dari teler itu akhirnya dia zina juga, bunuh juga. Gitu akhirnya ketika di akhir itu kisahnya kan begitu ya, sampai di tiang gantungan sebagainya itu malah percaya kepada setan iblis itu bukan percaya pada Allah. Itu artinya sulit emang gitu. Tapi ya terus saja. Saya juga nggak tahu jawaban pastinya apa. Yang pasti masing-masing kita akan punya cobaan, godaan. Ya udah bismillah terus aja. Dan kita berdoa mudah-mudahan sampai akhirnya adalah husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Masih ada? Ya. Atau mungkin dari anak-anak mungkin ada yang WA ke Ustadz nih? Boleh saja dibacakan Ustadz. Ada lagi Ustadz? Oh, ada. Mungkin ya di pertemuan yang singkat ini semoga bisa menjadi awal bagi kita untuk menata masa depan yang ya insya Allah masih panjang ya, terutama bagi para santri ini ya, yang mulai dari kelas 1 MTS sampai ke kelas 6 yang sudah mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat. Ya semoga menjadi titik awal untuk kita merubah diri kita kepada yang lebih baik ya, untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat kami terima atau kami catat di sini yaitu ada 7 spirit perjalanan perjuangan Rasulullah SAW yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kurang lebih begitu. Yang pertama adalah niat. Ya, dengan niat yang kuat tentunya seperti seperti dahulu cerita-cerita Rasul yang sangat ibaratnya tidak adalah setelah Rasul itu yang merasakan seperti itu gitu ya. Yang kedua itu strategi yang handal. Yang ketiga selalu bersama Allah atau selalu percaya bahwasannya Allah itu berada di sisi kita. Apapun masalahnya, apapun halangannya, apapun rintangannya, tetap tawakal kepada Allah ya. Nah yang keempat itu adalah konsisten. Nah konsisten atau istiqomah yang seperti tadi Anda sampaikan atau Anda tanya kepada Ustadz Muhlisin ini. Ya selanjutnya yang kelima itu qanaah, tidak serakah ya. Yang keenam persaudaraan karena iman. Nah, menarik juga nih di persaudaraan karena iman. Ya, setelah kita hijrah, setelah kita bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, persaudaraan karena iman itu sangatlah penting. Maksudnya apa? Kita itu harus berkumpul atau selalu bersama dengan orang-orang yang setujuan atau seiman dengan kita. Ya, seperti
kisah Islam, masuknya sahabat Nabi ke dalam agama Islam yang bernama Abu Ubaidah kalau nggak salah ya, bin Jarrah ya, yang karena pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu memang selalu bergaul dengan Abu Bakar As-Siddiq sehingga hatinya terkutuk gitu kan untuk masuk ke dalam Islam. Oke. Yang selanjutnya itu semangat beribadah ya, karena kita tahu usaha kita, semua yang kita lakukan, jerih payah kita tanpa ibadah, tanpa meminta kepada Allah, itu adalah sia-sia ya. Karena ada sesuatu semangat atau suatu faktor yang menyebabkan usaha kita itu selalu berhasil dan usaha kita itu selalu gagal gitu. Apa itu? Faktornya adalah faktor daripada ibadah ini. Ibarat ibadah itu adalah doa ataupun ibadah itu adalah mendayung, maka dayunglah sekuat mungkin ya. Apa yang akan kita hajatkan, apa yang akan kita perjuangkan, hingga semakin kita sering kita berdayung, maka akan cepat sampai apa yang akan kita hajatkan atau kita impikan itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Ustadz ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang atau di seminar-seminar motivasi yang akan datang. Ini biasanya kita online ya Ustadz ya. Ana juga biasanya jadi moderator di acara P3 dan lain sebagainya. Namun kita ya qadarullah kita hanya dapat bertemu secara offline saja. Tapi tentu tidak mengurangi semangat kita ya Ustadz untuk menuntut ilmu, untuk berjuang ya, walaupun kita belum bisa bertatap langsung di kelas. Ya sebenarnya saya sangat rindu Ustadz ya, masuk kelas itu sangat rindu kita sebagai santri gitu. Gimana rasanya memperjuangkan ngantuknya di kelas itu gimana gitu kan ya. Gimana selalu ditegur sama antum kalau kita ngantuk ya, biasanya kan kita disuruh diri gitu Tat. Masya Allah, itu jadi sangat mengenang. Ide sedikit mumpung kita ketemu di sini, bagaimana kalau kita membaca beberapa kalimat thayyibah? Oke, cukup lama, kita nggak sama, mungkin kira-kira 3 menit ya sebelum ditutup gitu. Mari sama-sama anak-anak kita ajak semuanya Bapak Ibu beberapa kalimat thayyibah yang nanti kita biasa akhiri dengan sholawatan atau istighfar ya sebagai muhasabah. Dimulai dengan hasbi rabbi. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tadi kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi fi'an wa wafiqni amalan salihah, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. Demikian, mari sama-sama kita tutup sebelum dari Kak Bayu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sukses barokah untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang akan. صفوة الرحمن
ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدنان يا